ya. Jadi secara manual saudara bisa menulis nomor saudara, nanti saya akan masukkan saudara ke grup WA Pastor Ndeso Home. Itu pun kalau saudara terberkati, rindu untuk dilayani lebih dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kalian semua. Shalom ya, sekali lagi Kat juga Tuhan memberkati, saya sangat diberkati. Tuhan memberkati setiap teman-teman semua. Saudara, sekali lagi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini ya. Di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya pagi hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara yang terkasih, kita mau belajar setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini yang pasti memberkati setiap jiwamu dan jiwaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam setiap kehidupan kita semua, kalau kita membuka media sosial kita hari-hari ini, saudara, mungkin saudara membuka media sosial itu, ada kehidupan orang lain yang rasanya terlihat begitu sempurna. Saudara, musim hidup mereka seolah-olah selalu musim panen, ya, karena mereka mungkin selalu berpergian ke luar kota, ke luar negeri, ya, dalam setiap hidup mereka. Mereka liburan ke sana kemari. Ada yang lagi Bapak Ibu Saudari pamer pencapaian mereka. Ada yang pamer kebahagiaan mereka, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan kita melihat begitu banyak orang di media sosial mengupload status mereka, mengupload Bapak Ibu Saudari foto-foto mereka yang terlihat begitu sempurna di dalam setiap hidup mereka, pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga mereka. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, di sisi lain kita melihat kehidupan kita sendiri dan kita merasa tertinggal. Ya, saudara, di sisi lain kita melihat kehidupan saudara dan saya sendiri dan kita merasa tertinggal dalam setiap kehidupan kita semua. Kita merasa terjebak atau kita sedang merasa terjebak di musim stagnan, musim di mana tidak ada yang terjadi dalam setiap hidup kita semua. Musim di mana saudara dan saya menunggu. Ya, terkadang menunggu itu kan membosankan ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, mungkin dalam setiap hidup saudara ada musim-musim seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu Saudari kita menjalani musim yang stagnan itu karena penuh dengan ketidakpastian dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita hidup di dunia yang menuntut segalanya serba instan, segalanya serba sempurna. Kita benci untuk menunggu. Kita benci untuk mendengar kata proses di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita benci air mata dalam setiap kehidupan kita semua. Namun Alkitab dengan sangat jujur menuliskan di dalam pengkhotbah bahwa hidup ini adalah kumpulan dari berbagai musim yang sengaja Tuhan izinkan berganti. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan masalahnya, saudara, seringkali kita ini mau memanen tetapi menolak musim untuk menanam. Saudara, kita rindu untuk memanen di dalam setiap hidup kita semua, tetapi kita menolak musim untuk kita menanam. Kita mau mahkota di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi menolak musim untuk kita memikul salib kita sendiri. Hari ini mari kita belajar bagaimana menyelaraskan setiap kehidupan saudara dengan waktu Tuhan, agar di musim apapun kita berada, damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan setiap kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua. Jika kita melihat saudara alam semesta, kita tahu ada wilayah di bumi ini yang memiliki 4 musim. Ada musim semi yang indah, ada musim panas yang hangat, ada musim gugur Bapak Ibu Saudari yang kelihatannya syahdu di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ada musim dingin yang membuat kita kedinginan, bahkan membeku di dalam setiap hidup kita semua.
Kalau di Indonesia, mungkin juga di Malaysia, mungkin juga di Singapura, saudara, kita punya musim hujan dan musim kemarau. Ya, kita ada Bapak Ibu Saudari di garis khatulistiwa dan kita memiliki musim itu. Musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Hong Kong musimnya apa aja Bapak Ibu Saudari? Ya, teman-teman semua yang di luar negeri, saudara, musimnya apa saja di kota saudara tinggal, ya Bapak Ibu Saudari, atau di negara saudara tinggal. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Sambil saudara menulis, Bapak Ibu Saudari, kira-kira musim di tempat saudara, kalau di Indonesia jelas tadi saya sudah sampaikan, ada musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau di negara saudara, di mana saudara tinggal, adakah musim-musim yang lain? Bapak Ibu Saudari, selain seperti di Indonesia maupun Malaysia ya. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sebentar. Haleluya. Saudara, tetapi satu hal yang saya tahu, yang pasti tentang musim-musim di alam semesta ini, saudara, musim-musim itu selalu berubah. Setiap musim itu selalu berubah di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada musim yang permanen di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, tidak ada musim yang permanen. Ketika musim dingin datang Bapak Ibu Saudari, sedingin apapun musim dingin itu, kita tahu bahwa musim semi pasti akan tiba menggantikan musim dingin itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, hidup ini tidak pernah berjalan di satu jalur yang datar-datar saja. Hidup saudara dan saya tidak berjalan atau tidak pernah berjalan di satu jalur yang datar-datar saja dalam setiap hidup saudara dan saya. Hidup ini adalah serangkaian musim yang terus berganti. Yang setuju katakan amin. Saudara, hidup ini adalah serangkaian musim yang terus berganti di dalam setiap hidup saudara. Ada waktunya kita mengalami musim sukacita. Ada musim pernikahan di mana kita mungkin menikah, atau kita menikahkan anak-anak kita, atau menikahkan keluarga kita yang lain. Saudara, ada musim kelahiran anak di dalam musim sukacita itu. Ya, ada orang-orang yang sangat-sangat bahagia memiliki keturunan, memiliki anak di dalam setiap hidup mereka. Ada jiwa yang baru lahir di dalam setiap hidup mereka. Ada musim kelulusan, di mana setiap anak-anak kita lulus, atau hidup kita juga lulus. Atau mungkin saudara mendapatkan promosi jabatan di dalam setiap hidup saudara. Itulah musim sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari, di mana ketika hal-hal itu terjadi, saudara, biasanya kita bersukacita melewati setiap musim itu. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, lalu kemudian selain ada musim sukacita, ada musim menunggu. Musim menanti jodoh, menanti pekerjaan, menanti keturunan, menanti setiap jawaban-jawaban doa, menanti Bapak Ibu Saudari di dalam setiap hidup saudara. Itulah musim menunggu di dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Musim di mana kita menantikan apakah Tuhan memulihkan keadaan-keadaan kita. Saudara, itulah musim menunggu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian saudari, selain ada musim sukacita, musim menunggu, ada yang ketiga, ada musim penderitaan. Ada musim padang gurun di dalam setiap hidup saudara. Di mana di dalam musim ini biasanya kita mengalami sakit penyakit. Dan penyakit itu bisa stadium-stadium tertentu, ya, dari yang levelnya soft sampai ganas, atau penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita melewati musim itu. Kita melewati krisis keuangan di dalam musim penderitaan itu atau musim padang gurun itu. Ada krisis-krisis keuangan yang terjadi. Atau mungkin saudara sedang di PHK, atau bisnis usahamu mungkin bangkrut di dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin saudara kehilangan orang-orang tersayang dalam kehidupanmu dan kehidupanku.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Raja Salomo, orang terpintar di zamannya, orang terkaya di zamannya, yang telah mengecap segala bentuk kekayaan, segala bentuk kejayaan, sekaligus juga mengalami kegagalan. Dia menuliskan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, saudara bisa buka Alkitab saudara. Kita baca secara bersama-sama. Ya, saudara bisa lihat di sana. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam terjemahan lain mengatakan segala hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk setiap hal ada saat yang tepat. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, kata masa, ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Kata masa, ya Bapak Ibu saudari di sana, ataupun waktu, saudara, dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani, ya, itu kalau dibacanya zaman atau et Bapak Ibu saudari, atau zaman. Itu merujuk Bapak Ibu saudari, kata masa itu merujuk kepada momen yang ditetapkan. Ada musim-musim yang sudah dijadwalkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Di mana saudara tidak bisa menghindari setiap musim tersebut. Jadi untuk segala sesuatu ada masa. Ada momen-momen yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada musim-musim yang sudah dijadwalkan oleh Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya bagi kita bukanlah bagaimana cara menghindari musim yang sukar di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bukan Bapak Ibu saudari bagaimana cara kita menghindari musim yang sukar itu. Tetapi pertanyaannya bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, karena musim yang sukar itu saudara dan saya tidak bisa hindari. Tidak bisa saudara hindari musim yang sukar itu. Tetapi pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana kita bisa melewati setiap musim kehidupan tersebut bersama dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita dapat melewati setiap musim kehidupan tersebut bersama dengan Tuhan, sehingga saudara tidak layu, sehingga saudara dan saya tidak gugur, melainkan keluar sebagai pemenang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita mau belajar melewati musim kehidupan di dalam setiap hidup saudara, tentunya bersama dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada 3 hal kebenaran tentang musim hidup ini dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum kita melihat bagaimana cara melewatinya, saudara, kita harus memahami 3 prinsip teologis tentang musim kehidupan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Bapak Ibu saudari, saya mau mengajak kita semua bahwa musim itu ditentukan dan dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, musim di dalam setiap kehidupan kita itu ditentukan dan dikendalikan oleh Tuhan melalui tatanan yang diberikan. Makanya ada dikatakan Bapak Ibu saudari, ketika engkau menabur, engkau pasti menuai. Selama masih ada bumi ini berputar, Bapak Ibu saudari, maka akan ada yang namanya musim menabur dan menuai. Saudara ingat baik-baik, musim itu ditentukan dan dikendalikan oleh Allah melalui tatanan alam semesta ini. Atau kita kenal dengan nama kedaulatan Allah itu. Ya Bapak Ibu saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, musim dalam kehidupan kalian semua tidak terjadi secara kebetulan. Setan tidak memegang kendali atas setiap musim kehidupan saudara dan saya. Saudara, dengar baik-baik. Setan tidak memegang kendali atas setiap musim hidupmu. Saudara, bahkan bos kita di dalam pekerjaan kita itu, mereka tidak memegang setiap musim kehidupan itu dalam setiap hidup saudara bersama dengan keluarga. Bahkan pemerintahmu, ya, baik yang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, bahkan pemerintah kita, Bapak Ibu saudari, tidak memegang musim itu dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak menentukan musim itu. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudari, bahwa Tuhanlah yang memegang, menentukan musim itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan Bapak Ibu Saudari, ya saya percaya bukan pemerintah, bahkan bukan Bapak Ibu Saudari negara superpower yang menguasai musim kehidupan itu. Ya, saudara, di dunia ini penuh dengan segala ketidakpastian, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi di dalam segala ketidakpastian itu, Allah juga turut bekerja. Allah yang memegang kendali di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Daniel pasal 2 ayat 21. Ya, kita buka yuk Daniel pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja, dia mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara tahu jadi siapa yang memecat raja, yang mengangkat raja, yang memecat presiden, mengangkat presiden di setiap negara, pemimpin-pemimpin itu saudara tahu? Saudara, dialah Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang mengubah zaman, Dia mengubah waktu. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian musim, tentunya ada kepastian di dalam kedaulatan Allah. Saudara tahu siapa pemegang musim itu dalam kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, musim itu ditentukan dan dikendalikan oleh Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa setiap musim itu memiliki tujuannya. Setiap musim dalam setiap hidup saudara dan saya, itu ada purpose-nya, ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada musim yang sia-sia di mata Tuhan. Amin. Tidak ada musim yang sia-sia. Ketika Tuhan memberikan musim semi, ya Bapak Ibu Saudari, musim hujan, musim panas, dan lain sebagainya. Saudara, tidak ada musim yang sia-sia di mata Tuhan. Semua musim itu memiliki tujuannya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, musim panas itu gunanya untuk mematangkan buah. Musim dingin itu gunanya untuk mengistirahatkan tanah dan membunuh hama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap kehidupan kita semua. Saat kita ada di atas, di mana mungkin saudara diberkati luar biasa berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan mau melihat kesetiaan dan kerendahan hati saudara. Amin. Saat kalian ada di atas, di posisi di atas Bapak Ibu Saudari, diberkati Tuhan luar biasa di dalam setiap hidup saudara. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Tuhan mau melihat kerendahan hati saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Supaya saudara tahu bahwa saudara, ketika saudara memiliki itu semua, bukan karena kekuatan dan kepintaran saudara, tetapi oleh karena Allah. Dan Tuhan mau saudara melihat kesetiaan kita, melihat kerendahan hati kita saat kita ada musim di atas itu. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saat kalian ada di bawah, Bapak Ibu Saudari, ada di padang gurun di dalam setiap hidup saudara. Tuhan sedang membentuk karakter, Tuhan sedang membentuk iman kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, maka ketika saudara ada di padang gurun, munculkanlah karakter-karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Munculkanlah iman yang tetap bergantung kepada Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, yang masih bersama-sama dengan Pastor Neso katakan amin. Ya, haleluya. Sehingga saya tahu Bapak Ibu Saudari masih ada di sana ya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan-kenyamanan kita. Jadi yang kedua, saudara tahu bahwa setiap musim itu memiliki tujuan. Musim itu memiliki purpose, ya. Jadi baik saudara di atas, baik saudara ada di bawah, setiap musim di atas maupun di bawah itu ada purpose-nya. Ada tujuannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari yang ketiga, ya kita belajar. Selain musim itu ditentukan dan dikendalikan oleh Allah. Yang kedua, musim itu memiliki tujuan.
Dan yang ketiga kita belajar setiap musim itu ada batas waktunya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada temporary-nya Bapak Ibu Saudari. Setiap musim itu ada batas waktunya. Inilah kabar baik bagi setiap kita yang sedang mengalami musim-musim kesukaran hari-hari ini. Saudara, ini pun akan berlalu. Amin Bapak Ibu Saudari. Setiap musim kesukaran, pergumulan di dalam setiap hidup saudara, itu juga akan berlalu. Saudara, pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatu, tadi dikatakan pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan setiap musim duka di dalam setiap kehidupan kita semua ada tanggal kadaluarsanya. Semua pasti berlalu. Amin. Semua pasti bisa saudara lalui, lewati bersama dengan Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, badai tidak akan mengamuk selamanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, jadi ingatlah 3 musim ini dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Bapak Ibu saudari, musim itu ditentukan dan dikendalikan oleh Allah. Yang kedua, setiap musim memiliki purpose maupun tujuannya. Dan yang ketiga, saudara belajar bahwa setiap musim ada batas waktunya. Amin ya, ada batas waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara kita melewati musim kehidupan bersama dengan Tuhan itu. Saudara, bagaimana cara kita melewati musim hidup bersama dengan Tuhan itu? Mari kita belajar bagaimana sikap hati kita ketika saudara melewati berbagai musim ini. Ya, tentunya yang bersandarkan, didasarkan oleh firman Tuhan. Saudara, yang pertama, ketika saudara berada di musim kelimpahan, ketika saudara dan saya ada di dalam musim sukacita, waspadalah terhadap kesombongan, waspadalah terhadap lupa diri. Seringkali manusia itu lupa diri, Pak Bu. Makanya perlu diingatkan selalu. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan pengingat kita apa Bapak Ibu Saudari? Bukan sesama. Biasanya kalau kita diingatin sesama, kita bisa sakit hati. Ya, kita diingatin oleh keluarga yang lain, diingatin orang-orang terdekat kita bisa baper. Tetapi saudara, yang menjadi pengingat supaya saudara waspada terhadap kesombongan dan lupa diri dalam setiap hidup saudara, cerminannya adalah firman Tuhan. Maka selalu saudara renungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu. Firman itu sebagai guidance, sebagai panduan. Firman itu sebagai cermin. Kalau masih ada hal-hal yang membuat saudara lupa diri, yang membuat saudara sombong, bahkan sombong yang terkecil sekalipun, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara tahu bahwa saudara, oh tadi atau kemarin saya masih sombong Tuhan. Kemarin saya lupa diri Tuhan. Dan lain sebagainya. Jadi ketika saudara ada di dalam setiap musim kelimpahan maupun sukacita, terhadaplah, ya, waspadalah maksud saya terhadap kesombongan maupun lupa diri dalam setiap hidup saudara. Saudara, banyak orang berpikir musim yang paling berbahaya adalah musim penderitaan. Salah. Saudara, itu salah. Bagi banyak orang Kristen atau orang percaya, musim yang paling berbahaya justru adalah musim berkat. Musim kenyamanan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kenapa ini berbahaya? Saudara, karena di musim inilah manusia itu paling rentan melupakan Tuhan. Ya, saya bilang Bapak Ibu Saudari kepada jemaat-jemaat yang kami layani, saudara, puji Tuhan hidup kalian itu masih terbatas, belum berlimpah-limpah ruah dalam tanda kutip, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian berlimpah-limpah ruah di dalam setiap ekonomi dalam hidupmu, setiap minggu mungkin kalian gak datang ke gereja. Mungkin setiap minggu kalian akan jalan ke sana, pelesir ke sana, pelesir ke situ, ya. Jadi setiap weekend saudara akan naik pesawat untuk pergi ke setiap kota, ke setiap negara untuk saudara kunjungi. Karena saudara di musim berlimpah itu saudara pengen menikmati
pengen nyaman ya di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang terkasih, inilah musim di mana saudara kita paling rentan melupakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap yang benar ketika kita semua berada di musim kelimpahan maupun sukacita, saudara, tetaplah melekat pada sumber berkat. Tetaplah melekat kepada sumber berkat. Saudara tahu bahwa setiap berkat yang diperoleh di dalam setiap kehidupan saudara, saudara itu bukan berasal daripada setiap kekuatan kita, tetapi kita peroleh daripada sang sumber berkat. Jadi saudara tahu, inilah sikap yang benar. Tetaplah melekat kepada sumber berkatnya, bukan kepada berkatnya di dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristen yang melekat kepada berkat itu sendiri. Banyak orang yang justru melekat bukan kepada sumber berkatnya, tetapi kepada berkatnya itu sendiri. Itu yang berbahaya. Seharusnya saudara, Bapak Ibu, kita semua harus melekat kepada sang sumber berkat. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita ini sebagai saluran yang bersih, yang setiap hari diisi oleh sang sumber berkat itu. Sehingga saudara menjadi pengalir-pengalir dari setiap berkat-berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara berbagi kepada setiap keluarga-keluarga yang mungkin secara materi mereka tidak berlimpah, tetapi saudara bisa beri mereka makan. Saudara bisa beri mereka sekolah. Saudara dapat mendukung segala pekerjaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Ingatlah baik-baik bahwa ketika saudara memperoleh berkat Tuhan dalam hidupmu, ada juga berkat atau hak orang lain ya di sana di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada berkat orang lain juga lewat setiap pemberian-pemberian dari Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara tidak boleh lupakan hal itu. Sehingga saudara jangan punya mental, oh ini berkat saya habiskan sendiri buat keluarga saya sendiri. Semua saudara akhirnya kita bersifat egosentris di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi mari saudara tetaplah melekat pada sumbernya, bukan pada berkatnya. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saudara, di sana mengingatkan bangsa Israel agar ketika mereka sudah kenyang, ketika mereka sudah membangun rumah yang baik, ketika mereka sudah memperoleh lembu sapi mereka, dan itu jumlahnya bertambah di dalam setiap hidup mereka, jangan sampai engkau tinggi hati, kata Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara, ya banyak gak kira-kira orang yang sudah memperoleh itu semua, saudara menjadi sombong, menjadi tinggi hati? Saudara di sini gak ada, tapi di luar sana banyak. Banyak sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah diberkati, ya waktu mudanya Bapak Ibu Saudari sudah mengiring Tuhan, ya waktu mudanya memberi diri untuk melayani Tuhan, tapi ketika sudah ada jalan berkat, ya diberkati dengan pekerjaan, diberkati dengan salary yang baik, diberkati dengan bisnis yang baik, diberkati dengan ya Bapak Ibu Saudari pasangan yang baik, rumah tangga yang baik, ya saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, mereka mulai tinggi hati di dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ketika engkau ada di dalam musim kelimpahan dan sukacita, tetaplah rendah hati. Amin. Tetaplah rendah hati. Jangan sampai saudara sombong dan lupa diri dalam hidup saudara. Jadi jika kalian sedang ada di musim sukses hari-hari ini, saudara pakailah musim ini atau musim sukses itu untuk menjadi saluran apa? Berkat. Jadilah saluran bagi sesama saudara. Jadilah saluran untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Sadarilah bahwa semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Satu ketika Bapak Ibu Saudari, ada seorang pengusaha Kristen sama pengusaha agama seberang. Ya Bapak Ibu Saudari, pengusaha Kristen ini ketika dia mau membantu Bapak Ibu Saudari, dia hitung-hitung semua. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu mau dibantu, nanti setelah berkatnya saya kasih, nanti Bapak Ibu report, lapor, dan lain sebagainya.
Bapak Ibu begini, begitu, banyak sekali Bapak Ibu Saudari aturan mainnya ketika dia mau memberkati setiap pekerjaan Tuhan lewat kehidupan kami. Tetapi Bapak Ibu Saudari di satu sisi ada pengusaha yang dari agama lain Bapak Ibu Saudari, ketika dia mau memberkati orang di dalam setiap usahanya, membuka anggaplah rumah makan ya Bapak Ibu Saudari di daerah pelosok ya saudari kasih lihat Tuhan, pengusaha ini mendukung orang tersebut saudara untuk membuka rumah makan tersebut, membelikan tempat untuk rumah makan tersebut ya, supaya lewat rumah makan tersebut itu saudara agama mereka juga disiarkan melalui rumah makan mereka. Dan pengusaha tersebut tidak pernah hitung-hitungan, mau itu untung, mau itu rugi, saudara yang penting dia menyuplai supaya lewat orang ini nama Bapak Ibu Saudara dari agama mereka terus disiarkan ya di kantong-kantong Kristen di dalam setiap hidup mereka. Saudara, mari jangan sampai kita menjadi pengusaha seperti pengusaha yang pertama tadi. Ya, hitung-hitungan. Kalau memang saudara mau memberkati pekerjaan Tuhan, saudara berkatilah pekerjaan Tuhan. Tanpa saudara menghitung untung rugi. Ya Bapak Ibu Saudari, ya mungkin saudara akan mentrain setiap orang-orang tersebut supaya orang tersebut mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi setelah itu saudara tahu bahwa saudara nggak perlu lagi Bapak Ibu Saudari mempajaki mereka, memberikan nilai royalti kepada mereka dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi bertobat setiap para pengusaha Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau mendukung sesuatu, lalu kemudian saudara pakai logika hitung-hitungan saudara sebagai pebisnis itu. Saudara, mari saya mengingatkan kembali, jika kalian ada di musim sukses hari-hari ini, pakailah musim sukses itu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk memuliakan nama Tuhan, dan sadarilah bahwa semua itu karena anugerah daripada Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Amin. Yang bekerja juga demikian, jangan lupa ya, dulu waktu nggak bekerja Bapak Ibu Saudari setianya melayani Tuhan, setianya setiap gereja Bapak Ibu Saudari. Bahkan saudara mungkin gerejanya di hari Minggu, saudara Sabtu pun saudara ke gereja. Pas hari Sabtu saudara datang gereja, saudara lupa, oh ini hari Sabtu ya, bukan hari Minggu. Saudara begitu semangatnya saudara datang ke gereja ya untuk mencari wajah Tuhan ketika saudara waktu itu belum bekerja. Tapi ketika saudara sudah bekerja, mulai saudara lupa diri. Saudara-saudari, jangan sampai proses hidup itu yang mengingatkan saudara. Kalau proses hidup itu yang mengingatkan saudara, itu sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan mau sekeras apapun, mau selembut apapun, tetapi bagi saya, firman Tuhan yang ditabur itu tetap soft Bapak Ibu Saudari. Karena mengingatkan kita. Ya mengingatkan saudara. Tapi kalau sampai proses hidup Bapak Ibu Saudari, itu biasanya keras. Ya mesti disentil dulu, mesti dijitak dulu. Ya seperti anak yang hilang itu kan. Itu proses hidup dalam setiap hidupannya. Masa saudara kita pengen bertobat mesti makan ampas babi dulu? Mesti sampai kisah seperti itu dulu dalam setiap hidup kita? Kan jangan seperti itu seharusnya. Betul Bapak Ibu Saudari? Jadi ketika saudara lagi diberkati, saudara tahu semua karena anugerah Tuhan. Ini yang pertama. Ya, bagaimana sikap hati saudara melewati berbagai musim ini. Yang pertama, saudara ketika berada di musim kelimpahan atau sukacita, waspadalah terhadap kesombongan dan lupa diri dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, ketika saudara berada di musim menunggu, ketika saudara berada di musim ketidakpastian, Bapak Ibu saudara-saudari, belajarlah berserah. Belajarlah apa? Berserah. Dan setialah pada prosesnya. Bapak Ibu, ketika ada proses, ketika kita menunggu, ya, di dalam ketidakpastian kehidupan saudara dan saya, belajarlah berserah dan setia pada prosesnya. Saudara, ini adalah musim di mana doa-doamu yang tampaknya belum dijawab itu di dalam setiap hidupmu. Saudara dan saya mungkin berada di ruang tunggu Allah. Ya, saudara berada di ruang tunggu Allah. Saudara, Musa itu menunggu 40 tahun di padang gurun. Yusuf itu menunggu belasan tahun di penjara sebelum menjadi penguasa. Daud itu juga diproses sebelum menjadi raja. Di dalam setiap kehidupannya, di dalam waktu-waktu yang lama.
Satu ketika saya bertemu dengan seseorang, ya Bapak Ibu Saudari, ya dia berkata, Pak Pendeta, saya ini menunggu dokter itu lama sekali Bapak. Dia bilang seperti itu. Saya ini menunggu dokter itu lama sekali. Saya datang dari pagi buat janji, ya atau siang, tiba-tiba dokternya datangnya malam. Itu pun malam sekali. Jadi saya harus menunggu sekitar 8 jam untuk bertemu dengan dokter spesialis itu. Karena dia, Bapak Ibu Saudari, memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu. Jadi dia harus berkonsultasi dengan dokter itu. Tetapi saudara, dia bisa setia loh menunggu. Ya, walaupun dia 8 jam itu dia nggak bertemu dengan dokter. Ya, di dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia setia menunggu. Dan ketika dokter memanggil nomor urutannya dia, Bapak Ibu Saudari, begitu happy-nya. Akhirnya saya dipanggil juga. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ingat baik-baik. Baik Musa, Yusuf, Daud, Bapak Ibu Saudari. Mereka adalah pribadi-pribadi yang setia menunggu dalam proses itu. Sebelum menjadi Bapak Ibu Saudari penguasa ataupun pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Saudara, ketika saudara ada di dalam masa-masa ini, ya ketika saudara dan saya berada di musim menunggu atau ketidakpastian di dalam setiap hidupmu, saudara, mari milikilah sikap yang benar, menunggulah dengan aktif, tetaplah berdoa, tetaplah melakukan bagian kita dengan setia, jangan malas-malasan, ya di dalam setiap hidup saudara. Jangan dengan keluhan-keluhan ketika Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ada di musim ini, ada di musim menunggu dan ketidakpastian ini dalam setiap hidup saudara. Ayo saudara, tetap berdoa. Lakukan bagian-bagian kita dengan setia. Kurangi keluhan dalam hidupmu. Kurangi persungutan. Bapak Ibu, menunggu di dalam Tuhan, itu juga disebut dengan iman. Amin. Ketika saudara menunggu di dalam Tuhan, itu juga bisa disebut dengan iman. Jadi saudara, ketika saudara menunggu di dalam proses menunggu atau ketidakpastian ini, saudara tetaplah berdoa, tetaplah melakukan bagian saudara. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara jangan mengambil jalan pintas, ya saat saudara menunggu dalam setiap hidup saudara. Jangan menjadi manusia yang melakukan dosa ketika saudara ada di dalam proses menunggu ini. Jangan korupsi walaupun orang lain korupsi. Saudara, ayo tetaplah setia di dalam setiap hidup saudara. Ketika Allah diam, dia tidak sedang absen di dalam setiap hidupmu. Dia sedang bekerja di balik layar. Dia sedang mempersiapkan kita. Dia sedang mempersiapkan kapasitas yang cukup di dalam setiap hidup saudara dan saya untuk menerima janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ayo. Apalagi saudara mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Jangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Atau saudara sebagai pria, saudara lari ke tempat-tempat dugem yang gak benar. Jangan. Atau wanita, Bapak Ibu Saudari, saudara ngambil jalan pintas, menemukan pria yang lain daripada yang sebelumnya dalam setiap hidup saudara. Jangan. Saudara, Allah itu sedang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan saudara. Saudara mungkin sudah melamar bertahun-tahun. Ya ada di jemaat kami, Bapak Ibu Saudari. Saudara waktu dia, ya ini udah tamatannya S1 Bapak Ibu Saudari. Tapi dia bertahun-tahun belum mendapatkan pekerjaan. Lalu kemudian papa mamanya ingetin kepada kami, Pak Pendeta, coba ngomong sama anak kami, ingetin supaya dia cari kerja, supaya dia semangat untuk cari kerja, supaya dia dapat pekerjaan. Lalu kemudian saudara, satu ketika saya berbicara dengan orang tersebut, gimana kamu? Kamu udah semangat belum mencari kerjanya? Lamar terus, ayo, supaya kamu dapat pekerjaan, ya jangan malas untuk lamar pekerjaan. Yang saya ingat jawaban dia Bapak Ibu Saudara, Pastor, ya dia tetap melakukan bagian dia untuk mencari pekerjaan. Tetapi saya mau melayani Tuhan terlebih dahulu Pastor. Dia sampaikan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pada saat itu memandangnya, ya iyalah semua kita juga melayani Tuhan. Tetapi itu imannya Bapak Ibu Saudara. Pastor, pokoknya saya percaya Tuhan pasti beri yang terbaik.
Hari-hari ini pokoknya saya hanya mau melayani Tuhan. Ditanya sama orang tuanya, jawabannya juga seperti itu. Itu bukan cuma 1 tahun, bertahun-tahun Pak Bu. Sampai satu titik hari-hari ini, saudara dia diterima, ya Bapak Ibu Saudari dalam pengeboran, ya masuk ke Pertamina, ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan, bersyukur, ya Bapak Ibu Saudari. Dan ketika kita tahu dia mendapatkan pekerjaan itu, bersuka cita. Ternyata setiap doa-doa itu yang dinaikkan tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan ngambil jalan pintas Tuhan. Tuhan udah bertahun-tahun aku gak dapat kerjaan Tuhan. Udahlah aku malas melayani Tuhan. Aku malaslah ke gereja. Tetapi pribadi ini, saudara tetap setia melayani Tuhan. Mungkin orang-orang berkata, oh orang itu kayak aneh hidupnya. Masih udah umur sekian masih belum begini juga dan lain sebagainya. Tidak pada seperti orang-orang pada umurnya yang sudah bekerja, yang sudah punya ini dengan baik dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, ingat ya, Tuhan itu bekerja di balik layar, mempersiapkan kita supaya saudara punya kapasitas yang cukup untuk menerima janji Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada anak tersebut, kalau nanti kamu sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupakan papa mamamu, jangan lupakan pekerjaan Tuhan, dukung selalu pekerjaan Tuhan. Banyak tolong orang dalam setiap hidupmu. Karena ketika kamu banyak menolong orang, maka engkau sudah menjadi pribadi yang terus menyalurkan, ya Bapak Ibu Saudari, mengelola setiap berkat Tuhan itu dengan baik. Ya saudara, kita harus menjadi pribadi yang sukses. Gak salah sukses, ya, karena orang-orang sukses itulah yang seringkali juga bisa dapat banyak atau lebih banyak menolong orang daripada pribadi-pribadi yang tidak sukses. Gimana kita caranya mau menolong orang? Kalau kita sendiri, ya Bapak Ibu Saudari, terbatas. Ya kita belajar untuk berhasil di dalam setiap hidup kita semua. Sehingga nanti ketika keberhasilan itu menghampiri setiap hidup saudara, saudara makin tahu, Tuhan, aku mau menjadi berkat buat papa mamaku, buat mertuaku. Tuhan, aku mau menjadi berkat buat banyak orang, menolong setiap hidup mereka. Aku mau menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Bukan makin banyak diberkati, makin banyak cicilan. Capek deh Bapak Ibu Saudari. Ya, orang diberkati makin banyak cicilan Pak Bu. Ya nggak cukup lah. Ya Bapak Ibu Saudari. Yuk punya kerjaan, punya gaji, akhirnya cicil ini, cicil itu. Nanti kalau ditanya gajinya, kalau lewat Bapak Ibu Saudari, kemana memang gajinya? Gajinya cuman halo doang menyapa setiap bulan. Halo kakak, aku hadir tapi aku pergi lagi. Gitu Bapak Ibu Saudari ya. Karena Bapak Ibu Saudari cuman mampir doang di rekening. Setelah itu dipotong sana, dipotong sini, semua dipotong. Bapak Ibu Saudari karena terlalu banyak cicilan A sampai Z. Bapak Ibu Saudari. Makanya ketika di musim ini, saudara, ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan, batasi keinginan-keinginan kita. Yang paling sulit itu membatasi keinginan loh. Ya, kalau saudara nggak punya sesuatu, membatasi keinginan mudah. Tapi ketika saudara punya sesuatu, membatasi keinginan itu sulit. Makanya kita harus terbiasa. Ketika saudara mendengar firman ini, saudara mari. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara berada di musim penderitaan atau ujian berat, tadi yang kedua kan ketika saudara berada di musim menunggu ketidakpastian, saudara diajak untuk berserah dan setia pada proses itu. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya berada di musim penderitaan atau ujian yang berat, peganglah janji penyertaan Tuhan. Amin. Peganglah janji penyertaan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di musim air mata. Ada air mata yang menetes dalam hidup saudara. Karena berbagai situasi pergumulan hidup saudara. Saudara mungkin mengalami kebangkrutan. Saudara mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Divonis sakit oleh dokter. Atau saudara mengalami keretakan hubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Yang tadinya semua baik-baik, tetapi ternyata hari-hari ini retak hubungan keluarga itu. Dan seringkali musuh itu berbisik, sudah, Tuhan sudah meninggalkanmu loh. Udah, tinggalin aja Tuhan. Ya, musuh itu berbisik seperti itu. Tetapi saudara, mari kita renungkan di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3 berkata. Ya, Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Saudara perhatikan, apabila engkau menyeberang. Saudara, Tuhan tidak berjanji kita luput dari air. Ya, karena di sana dikatakan apabila engkau menyeberang. Jadi lewat hal ini kita tahu bahwa Tuhan, Bapak Ibu Saudari, seringkali juga mengizinkan air untuk kita lewati. Tuhan tidak berjanji kita luput untuk tidak melewati air itu. Atau saudara, Tuhan tidak berjanji kita luput dari api kehidupan. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau ketika engkau berjalan di air itu. Saudara yang terkasih, jangan fokus pada besarnya badai atau masalah hidup kita. Tetapi fokuslah kepada besarnya Tuhan yang ada di dalam setiap perahu kehidupanmu. Gak usah bandingin dengan perahu kehidupan orang lain, dengan kapal kehidupan orang lain. Saudara, fokuslah kepada besarnya Tuhan yang ada di dalam setiap hidup saudara. Bukan kepada masalah, bukan kepada besarnya masalah dalam hidup saudara. Bapak Ibu, dalam kisah para rasul, ya, Bapak Ibu Saudara, atau kisah para murid maksud saya, yang tercatat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35. Saudara, para murid itu, perahu mereka itu diamuk badai saat itu. Lalu Yesus ada di sana sedang tertidur. Lalu kemudian ketika badai itu mengamuk, Bapak Ibu Saudari, mulai perahu mereka diombang-ambingkan. Para muridnya panik, Bapak Ibu Saudari. Mereka membangunkan Yesus. Dan kemudian saudara tahu ceritanya bahwa Yesus meredakan badai itu. Saudara, mengapa para murid itu takut? Kenapa kira-kira murid itu takut? Saudara, karena mereka lupa siapa yang ada di dalam perahu mereka. Mereka melupakan Yesus. Mereka lupa siapa yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, ingat, bersama Yesus badai tidak akan menenggelamkan setiap hidup kita semua. Bersama dengan Tuhan Yesus yang kita percaya, Bapak Ibu Saudari, badai itu ya tidak akan pernah menenggelamkan setiap hidup saudara. Musim penderitaan, musim ujian yang berat dalam setiap hidup saudara tidak akan pernah menenggelamkan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bersih jiwa menyegarkan ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya percaya Bapak Ibu, apapun musim kehidupan saudara hari-hari ini, jika Anda dan saya ada di musim kelimpahan, mengucap syukurlah dan tetaplah rendah hati. Ya, jangan belagu, jangan sombong. Nanti dicolek sedikit, Bapak Ibu Saudari, mewek-mewek nanti, nyesel nanti Bapak Ibu Saudari. Jika saudara ada di musim kelimpahan, mengucap syukur, tetaplah rendah hati. Jadilah berkat buat banyak orang lain. Tetaplah melayani orang lain dalam setiap hidup saudara. Jangan sampai nanti mewek Bapak Ibu Saudari lewat proses hidup. Ya. Lalu kemudian jika Anda dan saya ada di musim menunggu, bersabarlah, setialah. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, jika kalian ada di musim penderitaan, bertahanlah. Pandanglah kepada salib Kristus. Saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 juga dikatakan, Bapak Ibu, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan tidak membuat segala sesuatu indah pada waktu kita. Ingat, saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan indah pada waktu kita, melainkan pada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat, sekalipun menurut waktumu itu terlambat, tetapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlalu cepat, tetapi selalu tepat dalam setiap hidup saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin waktu itu tidak terlalu cepat, tetapi selalu tepat waktu pertolongan-pertolongan Tuhan itu dalam setiap hidup kita semua. Dan hari ini, mari kita berhenti mengeluh tentang musim yang sedang kita jalani. Mari kita berhenti khawatir akan hari esok. Saudara, mari kita serahkan setiap musim hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan ada terjadi di depan sana. Tetapi aku tahu siapa yang memegang setiap tangan dan kehidupanku.
Terima kasih ya Tuhan. Dan saya mau tutup Bapak Ibu Saudari pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, adik-adik dimanapun kalian berada, semua sahabat-sahabat Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, pada akhirnya pesan firman Tuhan ini bukan sekedar teori tentang bagaimana bertahan di masa sukar. Ini adalah undangan kasih dari pencipta alam semesta bagi setiap jiwamu, jiwaku. Setiap pribadi lepas pribadi. Saudara lihatlah ke belakang. Ingatlah kembali saat-saat di mana kalian berpikir kalian tidak akan bisa lolos dari badai tahun-tahun sebelumnya. Saudara berkata, Tuhan sangat sulit badai ini pada tahun-tahun sebelumnya. Saudara lihatlah ke belakang. Tapi nyatanya hari ini kalian bertahan sampai hari ini. Kalian bisa ada sampai hari ini. Saudara, siapa yang menopang kehidupan kita? Siapa yang menggendong kita saat kaki kalian sudah terlalu lemah untuk melangkah? Ya, saudara, pribadi itu adalah Yesus Kristus. Tuhan, saudara dan saya. Dia yang telah membawa kita sejauh ini. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kalian di tengah jalan. Amin. Saudara, musim boleh berubah. Sahabat bisa pergi, istri atau suami bisa pergi, bisa hilang. Anak pun juga demikian, satu ketika akan pergi meninggalkan kita karena dia harus menikah. Atau dia menikah. Atau mungkin kekayaan kita bisa habis. Saudara, musim boleh berubah. Kesehatan bisa menurun. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Apa itu Bapak Ibu Saudari? Salib Kristus. Salib Kristus dan kasihnya kepada kita semua, itulah yang tidak pernah berubah. Dia tidak menjanjikan langit itu selalu biru dalam setiap hidup saudara. Tetapi dia menjanjikan kekuatan yang baru setiap pagi dalam setiap hidupmu dan hidupku. Makanya saya yakin sekali orang-orang yang setia mengiring Tuhan lewat channel ini setiap hari. Saudara, ada kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat melewati hari itu bersama dengan Tuhan. Bukan karena saya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara tahu ada kekuatan yang baru setiap pagi. Untuk menghadapi berbagai musim kehidupan saudara. Saudara, jika dia begitu setia menjaga hidupmu. Melewati setiap musim yang lalu itu. Tahun-tahun yang berat itu sebelum-sebelumnya. Mengapa hari ini engkau masih menahan hatimu untuk tidak berserah penuh kepada Tuhan? Mengapa engkau masih mencoba menyetir setiap kehidupanmu sendiri dengan kekuatanmu sendiri yang terbatas itu? Hari ini mari berikan hidupmu secara total kepada Yesus Kristus. Saudara, katakan, Tuhan, ini hidupku. Di musim kelimpahan aku milikmu. Di musim air mata aku tetap milikmu. Pakailah hidupku, pimpinlah langkahku. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, serahkanlah seluruh musim hidupmu dalam otoritas penuh Tuhan Yesus. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat melewati musim kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Allah yang memegang kendali atas segala ruang, atas segala waktu kehidupan kami. Allah yang melintasi setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebenaran-Mu menegur setiap kami. Tetapi teguran itu yang lembut memulihkan juga hati kami. Kami tertegur dan kami mau berubah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu, merenungkan setiap firman-Mu. Engkau tahu persis di musim apa mereka sedang berada hari-hari ini. Bagi mereka yang sedang berada di musim kelimpahan, hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus menjaga hati mereka, agar mereka tetap rendah hati, tetap melekat kepadamu. Jauhkan Tuhan dari setiap hidup mereka jerat kesombongan, jerat lupa diri, jauhkan di dalam nama Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di dalam ruang musim tunggu mereka, di musim ketidakpastian itu, berikanlah mereka pengurapan di dalam hidup mereka, kesabaran di dalam hidup mereka. Kuatkan iman mereka agar mereka tidak mengambil jalan pintas yang mendukakan hati-Mu. Biarkanlah mereka tahu bahwa saat Engkau diam, Engkau sedang membentuk kapasitas yang besar di dalam setiap diri mereka. Dan secara khusus juga bagi setiap mereka yang hatinya sedang terluka. Tuhan, datanglah hari ini. Tuhan, jamalah hari ini dalam setiap hidup mereka. Roh Kudus, jamalah hari ini. Untuk setiap air mata yang telah tercurah itu,
yang mungkin sedang dihantam oleh badai dalam hidup mereka. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, atau kehancuran ekonomi, bahkan kehancuran di dalam setiap hubungan-hubungan mereka. Demi nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal turun, menguasai hati, menguasai pikiran mereka saat ini juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, rebut setiap jiwa mereka ya Roh Kudus, dengan janji-Mu bahwa mereka tidak akan hanyut oleh air di dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan kami mempercayakan meletakkan setiap masa lalu kami, masa kini kami dan masa depan kami, yang kami tahu Tuhan Yesus kami tidak bisa menebak. Masa depan penuh dengan misteri, dan kami hanya berpaut kepada Tuhan saja. Biarlah Engkau yang memimpin setiap jalan hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kami tahu Engkau selalu membuat segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang ada di dalam surga. Dan setiap umat yang percaya dan terus rindu ya menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, biarlah hidupmu boleh terus diberkati, hidup rumah tanggamu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati. Setiap bisnis usahamu Tuhan rahmati, setiap pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan rahmati, setiap studimu dan setiap hubungan-hubunganmu Tuhan berkati. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara terima kasih selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap hidup saudara. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa saudara yang terberkati, saudara saya nggak perlu ajak-ajak lagi saudara untuk memberikan gift setiap waktunya. Tapi kalau memang saudara terberkati, saudara juga bisa menerbangkan gift, memberikan donasi, super chat, super thanks lewat platform masing-masing, baik di TikTok maupun di YouTube ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berdoa biarlah kita boleh semakin dewasa, ya nggak perlu didorong-dorong lagi, tetapi saudara tahu bahwa itulah tanggung jawab saudara untuk apa? Untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat setiap kehidupan saudara, khususnya di channel ini. Bapak Ibu terima kasih buat dukungan saudari tap-tap layar. Terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan buat setiap dukungan Bapak Ibu saudari lewat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan. Terima kasih saudara telah tumbuh bersama dengan kami. Saudara yang terkasih, tentunya saudara yang merasa terberkati dengan live hari ini, saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Deso Ministry dengan memberikan persembahan-persembahan. Ada persembahan syukur hari ini, ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan yang saudara bisa berikan ke Tuhan tentunya lewat channel ini, lewat per periode waktu. Ya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, ada pemberian untuk misi, untuk pembangunan gedung gereja atau pembelian lahan gereja Bapak Ibu Saudari, dan juga untuk pembukaan TK atau sekolah. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tentunya yang merasa terberkati, biarlah partisipasi kalian sangat berarti ya untuk penyebaran firman Tuhan yang lebih luas lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih untuk telah bertumbuh bersama-sama lewat pelayanan Pastor Deso. Tentunya ada sukacita besar saat kita bisa saling menguatkan. Saudara, jika kalian rindu mendukung keberlangsungan mesbah digital ini, ya tentunya lewat pelayanan Pastor Deso Ministry, saudara silakan saudara salurkan kasihmu melalui persembahan-persembahan lewat bio profil saya, ada BCA atas nama istri saya, ada juga Bapak Ibu Saudara dari Social Bus, ya Bapak Ibu Saudara dari orang-orang Indonesia, gunakanlah BCA lebih memudahkan, ya saudara bisa menggunakan bank apapun di Indonesia, lalu kemudian saudara bisa memberikan lewat BCA. Atau saudara bisa memberikan pakai QRIS, pakai OVO, pakai Dana, tinggal saudara inbox saja, saudara chat kalau memang saudara mau memberikan lewat hal-hal seperti itu ya. Saudara, biarlah setiap pemberian-pemberian kita, itu semua biarlah akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tentunya berkat bagi pelayanan di channel Pastor Deso ini. Kami sangat menghargai setiap dukungan-dukungan yang kalian berikan.
Kami terus mendoakan juga setiap Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung dengan setiap pemberian-pemberian. Karena bagi saya Bapak Ibu Saudari, nggak mudah loh orang itu memberi. Bapak Ibu Saudari, tidak mudah. Saya menemukan sudah hampir 20-an tahun saya Bapak Ibu Saudari melayani. Tidak mudah orang memberi, ya. Dan saya percaya di mana hatimu berada, di situ Bapak Ibu Saudari. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu firman Tuhan banget Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, kita mau belajar mengarahkan setiap harta kita, ya Bapak Ibu Saudari, kepada kepentingan Tuhan, kepada perkara-perkara kekal. Karena biar hati kita tertambat di sana. Ya, itu penting sekali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati, silakan saudara dukung. Kalau saudara tidak terberkati, saudara nggak usah berdebat dengan saya dalam hal pemberian. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau tidak terberkati ya sudah. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya itu akan kembali kepada kita semua. Tetapi saudara tahu bahwa saudara yang memberkati, mendukung segala pekerjaan Tuhan, pasti kami juga terus doakan secara khusus bersama dengan Ibu Gembala. Ya, setiap pergumulan-pergumulan doa Bapak Ibu Saudari, setiap ya pokok-pokok doa yang saudara masukkan ke mesbah doa kami, Bapak Ibu Saudari, kami tentunya doakan secara pribadi lepas pribadi ya. Jadi terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saya percaya apa yang kita tabur hari ini itu akan menjadi tuaian bagi banyak orang di luar sana. Jadi jika kalian terberkati dengan pelayanan Pastor Deso setiap harinya dan Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara sedang berlatih untuk bermurah hati, kami mengundang kalian untuk berpartisipasi ya, untuk mendukung pelayanan Pastor Deso Bapak Ibu Saudari. Jadi saya percaya pemberian kita bukan sekedar angka, tetapi itulah bentuk dukungan nyata. Agar apa? Agar kabar baik ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Jadi terima kasih ya buat kemurahan hati saudara yang telah ikut bersama-sama mendukung pelayanan Pastor Deso setiap waktu maupun setiap harinya. Ya, ada orang-orang tertentu yang Tuhan gerakan mendukung. Ya, bukan hanya satu orang Bapak Ibu Saudari, tetapi ada beberapa orang yang mendukung setiap harinya, setiap waktunya channel ini. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Biar rahmat Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara pasti Bapak Ibu Saudari jalan-jalan berkat itu. Kelimpahan berkat atau Bapak Ibu Saudari kelimpahan daripada kebaikan Allah itu. Saya lebih senang kata kebaikan Allah. Ya, jadi kelimpahan akan kebaikan Allah. Biarlah itu boleh terus melimpah dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saudara jangan lupa masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Buat kalian yang terberkati, saudara bisa catat ya nomor saya. Kalau saudara terberkati, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa catat nomor saya. Nanti saudara bisa chat kepada saya. Shalom Pastor, saya rindu dong didoakan. Doanya, pokok doanya ini, dan saya rindu untuk masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Nah saudara bisa masuk ke grup WA saya di nomor 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat, jangan ragu untuk menyapa kami ya. Saudara nggak perlu sungkan, setiap rahasia saudara pasti terjaga dengan baik, hati saudara pasti didengarkan. Jadi pelayanan Pastor Deso tentunya hadir sebagai pelabuhan yang aman ya, untuk kalian yang butuh bimbingan hidup, untuk kalian yang membutuhkan pendampingan iman, ataupun saudara rindu didoakan dan lain sebagainya. Ya saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, jadikan channel ini sekali lagi tempat kita latihan. Ya, jadi jangan jadikan musuh. Kalau saudara jadikan musuh, saudara nggak akan dapat apa-apa di channel ini. Ya, tapi kalau saudara menjadikan channel ini sebagai tempat latihan kita bersama-sama, tempat kita belajar, saling menguatkan, selalu kita diingatkan setiap orang itu ada kelebihan, setiap orang itu juga pasti ada kelemahan. Tapi kita bukan fokus kepada kelemahannya. Kita mau belajar untuk saling melengkapi dalam tubuh Kristus, dalam hidup kita semua. Ya, jadi terima kasih buat kalian semua. Saudara, ingat channel Pastor Deso hadir setiap hari, ya Senin sampai Minggu jam 7-an. Ya Bapak Ibu Saudari, pokoknya setiap jam 7-an saudara sudah standby. Ya makanya itu perlu di follow, perlu di subscribe. Karena nanti ya media sosial itu masing-masing akan menotif ke handphone kalian masing-masing. Kalau saudara suka subscribe ataupun saudara telah follow ya Bapak Ibu Saudari. Jadi terima kasih buat kalian semua, semangat selalu. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Dari Singapura thank you yang sudah hadir. Dari Hong Kong thank you yang sudah hadir. Dari Malaysia thank you. Bahkan dari Indonesia, dari ujung Aceh sampai Papua yang sudah hadir pagi hari ini. Thank you buat kalian semua. Tuhan memberkati. Saudara, saya mohon undur diri. Semangat selalu di dalam Tuhan. Jangan lelah Bapak Ibu Saudari untuk terus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, kalau ada sesuatu
ada beban-beban dalam setiap hidup saudara, saudara bisa sampaikan lewat WA saya ya. Jadi jangan ragu untuk WA saya atau WA Ibu Gembala ya. Bapak Ibu Saudara, itu sama saja. Saudara mau WA saya sama Ibu Gembala sama saja. Ya Bapak Ibu Saudara, karena semua WA saudara itu masuk kepada kami semua. Jadi aman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan. Itu saja, terima kasih buat kalian semua, thank you ya. Buat Ibu Keita Mabel, buat Bu Ana, Tuhan memberkati. Norzila, thank you. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu Ani, thank you yang sudah hadir. Bu Maria, thank you. Tuhan memberkati. Pak Peter, thank you ya. Bu Juni, thank you. Bu Agnes Simba, Bu Happy, Bu Martina Siregar, thank you. Ya teman-teman semua yang telah setia sampai akhir. Bapak John Bampa, thank you. Tuhan memberkati. Bu Huri, Evelyn, thank you. Tuhan memberkati. Ya setiap teman-teman semua yang sudah hadir. Bu Yohana Yahya, thank you ya. Bahkan setiap teman-teman semua yang sudah tap-tap layar tadi atau mungkin menjadi penonton tetapi pasif, thank you juga kalian yang sudah memberikan waktu kalian. Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua, saya mohon undur diri. Ya Bu Agnes Simba, thank you, Tuhan memberkati, God bless you. Ya Bu Yanti Malesi, God bless you. Bu Juni, God bless you. Ya Bu Aplonia Mercy, semua. Ya teman-teman semua. Bu Rosalina Parlindungan, Tuhan memberkati, God bless you. Yeku ya Ibu Muji, Tuhan memberkati, semangat selalu. Tuhan selalu memberikan kekuatan ya buat setiap hidupannya. God bless you, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye buat kita semua. God bless you.